Hari ini kita akan belajar tentang dan prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan surah As-Saff ayat 10-11 yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Allahul azim. Ya, mari kita lanjut dengan pembelajaran ada landasan dan prinsip pengembangan kurikulum yang akan saya bacakan. Oke, landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah seperti pondasi bangunan. Tapi apa yang akan terjadi seandainya sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh? Layaknya membangun sebuah gedung, maka menyusun sebuah kurikulum juga harus didasarkan pada fondasi yang kuat. Kesalahan menentukan dan menyusun fondasi kurikulum berarti kesalahan dalam menentukan kebijakan dan implementasi pendidikan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum? Yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum itu sendiri, di mana dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan isi kurikulum. Ada rentang kegiatan dan tujuan kegiatan yang berhubungan dengan visi dan misi sekolah. Ada 3 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan sosial budaya, dan ada landasan iptek. Landasan filosofis. Landasan filosofis ini kita sempat mengenal kata filosofis dalam ilmu filsafat, khususnya dalam filsafat pendidikan. Filosofi merupakan konseptual dan ideal dalam artian di sini merujuk pada sasaran pendidikan atau tujuan. Proses pendidikan, cara dan pendidik siswa, orang yang mendidik dan yang dididik. Landasan psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi pelajaran. Landasan sosial budaya itu merupakan kurikulum yang menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat. Ada landasan iptek. Landasan ini berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Salah satu ciri dari masyarakat adalah selalu berkembang. Masyarakat yang berkembang karena dipengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Pada pengembangan kurikulum, terutama teknologi industri, transformasi, komunikasi, telekomunikasi, dan elektronik yang menyebabkan masyarakat berkembang sangat cepat menuju masyarakat terbuka, masyarakat informasi, dan global. Landasan pengembangan kurikulum yang tadi itu adalah landasan pengembangan kurikulum yang sudah lama. Nah, sedangkan landasan pengembangan kurikulum 2013 itu ada 3. Yang pertama landasan filosofis. Yang pertama itu ada filosofi terhadap Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan. Lalu ada filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik. Ada landasan yuridis, di mana RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum
Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakteristik bangsa. Landasan konseptual ada relevansi pendidikan atau link and match. Ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Nah, di sini kurikulumnya itu harus mempunyai kompetensi dan karakter katanya. Di sini kurikulumnya itu mempunyai kompetensi yang mencakup 3 hal. Di sini ada kompetensi terhadap karakter ataupun kompetensi terhadap sikap. Yang kedua itu adalah kompetensi, nantinya akan ada kompetensi kognitifnya dan ada kompetensi psikomotoriknya. Makanya dibilang di sini kurikulum berbasis kompetensi dan karakter diwajibkan. Terus ada pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Di sini adalah pembelajaran yang ditekankan yang ditekankan atau dicontohi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, makanya di dalam buku kurikulum 2013 ada masalah-masalah yang tentang kehidupan sehari-hari yang dipercontohkan di dalam materi-materi pembelajaran matematika. Terus ada pembelajaran aktif. Nah, di sini pembelajaran aktif ini atau student active learning. Pembelajaran aktif ini di sini siswa yang ditekankan berperan aktif terhadap pembelajaran. Selama ini pembelajaran yang ada adalah pembelajaran guru yang aktif. Nah, di dalam kurikulum 2013 tidak dibolehkan guru yang aktif atau guru yang aktif, melainkan siswa yang aktif dalam pembelajaran. Terus ada penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh. Nah, penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh ini biasanya ditinjau dari sikap psikomotoriknya sama kognitifnya. Lanjut, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama ada prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Yang keempat ada prinsip efektivitas dan ada prinsip efisiensi. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Lanjut, ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Nah, 3. Ada prinsip kontinuitas, di mana kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan. Kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menyangkut saling berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Kurikulum yang ada sekarang harus berkesinambungan. Maksudnya adalah kurikulum yang antara tingkat SD, SMP, SMA dan nanti ada kurikulum tingkat SD, SMP, SMA itu harus mempunyai berkesinambungan antara materi di SD, SMP dan SMA. Nah, itu harus bersesuaian gitu. Nah, jadi materi yang harus bersesuaian dan berkesinambungan atau menyambung antara materi satu dengan yang lain, tapi sesuai dengan kaidah pengembangan kurikulum. Ada prinsip efisiensi. Kurikulum memiliki prinsip praktis di mana kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Nah, karena dibilang dia alat-alat sederhana dan biayanya juga murah, berarti di dalam kurikulum ini tidak menekankan bahwasanya
alat dan bahan dari pembelajaran itu harus menggunakan alat atau media pembelajaran yang cukup mahal. Bisa dari kehidupan sehari-hari kita, misalkan di dalam materi teori trigonometri, kita bisa menggunakan medianya seperti tiang bendera. Nah, itu kan tidak menggunakan biaya yang mahal, namun itu memang sudah ada di setiap sekolah. Maka bahwa pelaksanaannya mudah dan praktis. Sudah. Demikian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hendaknya kita membacakan surah As-Saff ayat 12. Ya Rahmanir-Rahim, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Pembelajaran hari ini lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.